Kisah dibuka dengan adegan seorang misionaris bernama Michael. Ia terbangun akibat sebuah penampakan aneh dari beberapa foto seorang wanita yang tiba-tiba terbakar. Setelah ia simpulkan, penampakan itu memperlihatkan pola sebuah simbol yang menyerupai sabit. Berfokus dengan seorang ilmuwan profesor ilmiah yang saat ini sedang memberikan sebuah studi di sebuah fakultas. Ia bernama Catherine. Catherine menjelaskan bahwa semua kejadian yang dianggap keajaiban selalu bisa dibuktikan dengan ilmu sains mampu ia pecahkan secara ilmiah. Dalam kata lain, ia tak percaya hal apa saja yang berhubungan dengan hal gaib. Selesai sesi, saat di ruangan ia mendapat telepon dari seorang misionaris yang tak lain adalah Michael. Dari percakapan diketahui, Michael dan Catherine dulunya pernah menjadi rekan. Catherine adalah mantan misionaris yang pernah berada di Sudan untuk tugas kemanusiaan. Michael lalu menceritakan penampakan yang ia lihat pada foto dirinya. Dan dari kesimpulannya, saat ini Catherine harus berhati-hati karena ia dalam bahaya. Namun Catherine yang sudah berpaling dari Tuhan mendedikasikan hidupnya untuk sains. Alhasil, ia hanya menganggap Michael mengada-ngada. Ia tak percaya bahwa apa yang disampaikan Michael adalah peringatan dari Tuhan. Seorang tamu bernama Doc datang menemui Catherine. Sambil mereka berjalan, Doc diminta perihal kedatangan menemuinya itu. Sebuah desa tempat kediamannya bernama Heaven saat ini dilanda sebuah wabah di mana air rawannya tercemar suatu zat berwarna merah. Hal itu ada kaitan dengan ditemukan seorang warga yang tewas di sana. Dan menariknya, saat ini semua warga menuduh seorang gadis perempuan sebagai penyebab yang dianggap tulah. Sebagai orang yang mendedikasikan untuk sains ilmiah, maka sudah tugas Catherine untuk mengungkap kejadian yang dianggap tulah bahwa ada penjelasan ilmiahnya. Singkat kisah, berangkatlah Catherine bersama asistennya bernama Ben untuk menyelidiki wabah yang terjadi. Wali kota meminta Catherine harus bertindak cepat untuk mengetahui sumber masalah terkait wabah. Apakah Catherine bisa membuktikan bahwa wabah yang terjadi bukan karena tulah? Penyelidikan pun dilakukan. Dari air sungai yang tercemar berwarna merah, terlihat banyak sekali ikan yang mati. Setelah mengambil sampel, mereka lalu menuju ke sekitar lokasi mayat yang ditemukan tewas pertama kali. Doc lebih mengenal wilayah tersebut, sehingga ia bertanggung jawab untuk memandu kemana saja mereka menuju. Catherine meminta Ben tetap dirawat, sementara ia akan mengamati sekitar lokasi tersebut. Saat mengambil beberapa foto, tiba-tiba muncul seorang gadis yang memegang tangannya. Hal itu membuat ia mengalami semacam deja vu. Gadis itu seperti ketakutan, ia berlari pergi. Catherine yang berusaha mengejarnya dikagetkan oleh Doc yang menghampirinya. Doc mengatakan itulah gadis yang dibicarakan semua warga. Ia bernama Lauren. Dan mayat yang ditemukan warga adalah kakak dari Lauren itu sendiri yang bernama Brody. Doc juga menceritakan Lauren tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama tewas akibat sebuah kecelakaan. Doc memperlihatkan sebuah reruntuhan kuno dari bangunan berusia ratusan tahun beserta sebuah makam. Sementara Ben, ia dikagetkan dengan banyaknya katak yang berjatuhan mati. Meski ia berpikir skeptis, namun ia yakin itu salah satu pertanda dari salah satu tulah yang didatangkan Tuhan. Namun Catherine meminta jangan menyimpulkan terlalu cepat sebelum mengetahui hasil dari sampel yang akan diperiksa. Ditambahkannya, itu karena air yang berwarna merah mengandung kadar asam yang tinggi. Mereka lalu berpisah. Ben akan mengantar sampel ke tempat pengujian, sementara Catherine ikut bersama Doc menuju rumahnya untuk tempat beristirahat selama penyelidikan. Catherine sangat terkesima dengan isi di rumah itu. Doc menceritakan bahwa semua adalah warisan karena ia cucu sekaligus anak tunggal. Ia sekarang menduda karena istrinya meninggal karena sakit. Setidaknya itulah dikatakan Doc. Suatu ketika saat mereka bertiga berkumpul untuk makan malam, tiba-tiba sebuah tulah diperlihatkan kembali. Dalam sekejap ikan bakar dipenuhi lalat serta belatung. Terus saat mereka di jalan menuju ke peternakan warga, sebuah tulah kembali terjadi di mana sapi-sapi bertindak agresif dengan menyerang mobil mereka. Kemudian mereka tumbang dengan sendirinya. Catherine masih mencoba menghubungkan kejadian itu dengan hal-hal ilmiah, namun tetap saja ia belum menemukan cara seperti itu. Saat mendokumentasi, Ben lagi-lagi meyakinkan Catherine bahwa semua adalah tulah yang tak terbantahkan karena semua sudah tertulis dalam Alkitab. Namun alih-alih Catherine mengakui kebenaran itu,
Alhasil Ben kena ceramahi habis-habisan. Sementara itu, Michael tiba-tiba mengalami beberapa penampakan lagi saat berjalan. Father. Suatu malam saat ketika listrik padam, ia lalu mendatangi Ben, namun pria itu tak ada di kamarnya. Saat ia melihat keluar ada cahaya lampu. Begitu ia mendekat, ternyata itu Ben yang berada di makam mendiang istrinya. Terjadi percakapan intens yang menciptakan kedekatan antara mereka berdua. Catherine menceritakan ia dulu seorang misionaris bertugas di Sudan. Semenjak suami dan anaknya tewas menjadi tumbal sebuah kultus di sana, sejak itulah ia meninggalkan Tuhan dan tak percaya dengan mukjizat lagi. My family was murdered as a sacrifice to God. Saat tidur ia bermimpi lagi memasak telur, seketika berubah menjadi busuk. Kemudian ia melihat Lauren dan mengikuti gadis itu. Namun ia malah dibawa ke alam delusi. Ia lalu terjaga setelah dibangunkan Ben. Saat ia ke dapur, ia menyadari pasir yang ia injak terbawa menjadi nyata. Ben menunjukkan ke Dauk hasil sampel yang keluar. Terbukti semua sehat, tak ada masalah serta tak ada indikasi penularan. Begitu juga hasil pemeriksaan jasad Brody, hal yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah karena meski fisiknya terlihat mengerikan, namun tak ada yang membuktikan sel-sel mengalami keracunan. Semua organ terlihat bagus. Kemudian Catherine mendapat simbol sabit di belakang mayat itu. Sontak ia terkejut dan teringat dengan rekannya Michael yang pernah membahas hal itu. Ia lalu menghubunginya dan Michael mengatakan simbol itu ada dalam nubuat salah satu firman Tuhan, bahwa adanya antikristus dengan ciri-ciri terpilih berupa anak pertama dibiarkan hidup sedangkan anak kedua akan dikorbankan. Kesimpulan Michael ialah Lauren sebagai anak kedua akan dikorbankan oleh warga setempat. Warga Hebron yang salah satu warganya ternyata ada keturunan mewarisi kultus ratusan tahun sebagai pemuja setan. Itulah yang terjadi di desa itu merupakan cara Lucifer melindungi Lauren sebagai antikristus. Alhasil, Catherine harus menghabisi Lauren sebelum tulah terakhir muncul. Jika tidak, ia akan menjadi antikristus penerus Lucifer. Selesai mengatakan yang ia ketahui, tiba-tiba buku di ruangan Michael terbakar dan pintu terkunci. Michael tewas terkurung di ruangan itu. Beberapa tulah mulai terlihat lagi, seperti munculnya borok yang menewaskan wali kota sekeluarga. Warga menjadi semakin emosi, tak bisa menahan diri lagi. Maka semua bersiap akan mendatangi ke tempat Lauren untuk menghabisi gadis tersebut yang dianggap jadi penyebab tulah. Sebelum semua tiba, Catherine lebih dulu sampai di rumah itu. Setelah mengeksplorasi, ia menemukan sebuah pintu yang diberi simbol. Saat masuk ke dalam, ia bertemu ibu dari Lauren. Setelah mengatakan tugasnya selesai, ia mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya. Catherine lalu dialihkan dengan sirene mobil polisi yang berada di luar. Rupanya semua warga kini telah berdatangan. Catherine lalu mengambil sebilah badik dan ketika akan keluar tiba-tiba salah satu tulah mulai terlihat lagi. Begitu pintu dibuka, ia mendapati jutaan belalang berada di lokasi itu. Sementara Lauren tampak berdiri di luar menghadapi beberapa warga yang berdiri ke arahnya. Terlihat Ben dan Dauk baru tiba di lokasi. Suasana seketika menjadi hening dan tegang. Seorang warga tampak bersiap dengan senjatanya sehingga inilah yang terjadi. Catherine berlari berlindung masuk ke dalam rumah. Ben masuk ke dalam makam di reruntuhan. Sementara Dauk bersembunyi terjun ke air rawa. Tiba-tiba suasana tenang, semua serangga kini telah pergi. Sementara Lauren telah menghilang. Kemudian Ben menelpon Catherine. Ia mengatakan agar segera pergi sebelum 3 tulah terakhir yang masih tersisa akan muncul. Namun tiba-tiba saja suara Ben terputus setelah memberitahukan Lauren ada di sana. Menyadari ada sesuatu yang terjadi kepada Ben, segera Catherine mendatangi ke lokasi reruntuhan.
Sesampainya ia mendapati Ben sudah tak bergerak lagi, Catherine sangat sedih sekali. Lalu Doug kemudian muncul mengatakan ia baru saja dari rawa. Demi dedikasinya kepada Ben, ia berjanji akan mengakhiri semuanya. Maka dengan segera ia menuju luar untuk menghabisi Lauren dengan sebilah belati yang sudah dipersiapkan. Tak mau membuang waktu, Catherine langsung meraih gadis itu, dan ketika akan menikam tiba-tiba Catherine mendapat sebuah penglihatan masa lalunya. Kemudian Lauren memberikan sebuah pandangan dejavu kepada Catherine. Diperlihatkan Lauren yang siap dijadikan tumbal namun berhasil kabur ke tepian rawa, hingga Brody kakaknya berhasil menangkap dan menikam tepat di jantung Lauren. Namun takdir berkata lain, sehingga hal inilah yang terjadi. Seketika air rawa berubah menjadi merah. Setelah kejadian itu, semua sesuai dengan gambaran yang tertulis dari nubuat firman Tuhan, serta dedikasinya kepada Ben yang percaya dengan mukjizat. Alhasil, Catherine melindungi Lauren yang menurutnya malaikat penyelamat, bukanlah antikristus seperti yang disimpulkan Michael. Michael tidaklah salah, hanya keliru, karena kenyataannya Douglah antikristus yang merupakan anak pertama tersebut, serta ia juga yang telah menghabisi Ben di dalam makam. Dengan kata lain, Catherine dimanfaatkan oleh Doug. Hanya Catherine sebagai orang yang ditasbihkan yang bisa melukai Lauren. Seketika semua warga Heaven mulai berdatangan. Semua telah didoktrin Doug agar mempercayai kultus yang diajarkan turun-temurun, dan Doug adalah pemimpin mereka. Kisah ditutup dengan pula terakhir yang membinasakan para anak pertama dengan datangnya hujan meteor yang membinasakan mereka semua. Setidaknya itu hukuman yang pantas karena warga Heaven telah mewarisi tradisi turun-temurun membunuh anak kedua mereka. Catherine akhirnya menemukan kembali keyakinannya kembali ke jalan Tuhan. Doanya terkabul ingin bersama putrinya yang kini digantikan kehadiran Lauren yang berusia sama 14 tahun. Sampai jumpa di ringkasan kisah film selanjutnya.